Halo YouTubers, aku Riki Perdana, pengen ngajak buat galau-galau. Nah, Black One punya channel luar biasa. Jadi buat kawan-kawan yang pengen lihat channel Black One, jangan lupa langsung dan subscribe. Terus cari yang namanya Hantu Kambang Iwa. Dijamin ceritanya seru. Tapi jangan lupa subscribe. Hai guys, ketemu lagi di acara Ketok Rumah Labela. Dan sekarang saya Wanto Labela Putri Carmila Indah mewangi sepanjang hari, siang dan malam, pagi dan sore. Dan saya Jordan Kurniawan. Dan sekarang kita sedang berada, Ketok Rumah Labela sedang ada di TVRI Sumatera Selatan. Dan hari ini kita akan mewawancarai seorang seniman dul muluk. Benar sekali. Seniman dul muluk dan juga pekerja seni dul muluk ya, para pemain-pemain dul muluk yang sedang syuting di TVRI. Jadi selesai syuting nanti kita akan wawancara. Gimana keseruannya? Kita langsung saja masuk ke studio. Oh ya guys, jangan lupa like, komen dan subscribe. Ya. Karena like, komen dan subscribe itu gratis. Ya. Oke, kalau begitu Labela, kita masuk aja langsung. Nah, ikuti kita. Oke, ikuti. What you gonna do with that dessert? Bukan saya Pak Luka. Iya. Kalian berdua
Apa kabar, sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Iya. Saya ambil dulu ya mikrofonnya tolong. Boleh. Aduh, nitip mic tadi. Iya. Iya. Hai guys. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di acara Ketok Rumah Labela. Hari ini kita kedatangan seorang seniman yang sesosok seniman yang tentunya masih sangat mudah sekali. Luar biasa sekali. Ini dia Randy Putra Ramadan. Tepuk tangan untuk Randy. Boleh sangat boleh kita ketahui, sudah kita ketahui ya. Kalau sudah kita ketahui kalau Randy ini adalah anak dari Pak Jonhar Saat. Lo tau gak lo kamu? Tahu dong. Seorang maestro dul muluk. Wah, tepuk tangan untuk Pak Jonhar. Itu bapaknya ternyata ada di sini. Halo Pak. Randy, apa kabar? Sehat, alhamdulillah ya, luar biasa. Ini yang di sebelahnya siapa ini namanya? Ini biasa. Ingunan ya? Iya. Bukannya ayam negeri. Yayan sudah kan. Yeyen, dan di sebelah sana ada Ongki dan juga Cicik. Kita tadi baru saja yang namanya syuting teater bangsawan. Selain ada teater bangsawan, ada juga di Sumatera Selatan ini ada yang namanya Dul Muluk. Teater tradisional Dul Muluk. Randy, kalau kita tanya-tanya dulu nih sama Randy. Randy, kalau tentang Dul Muluk itu apa sih? Kalau sebagian manusia, sebagian masyarakat Sumatera Selatan, khususnya di Palembang ya, ada juga orang Palembang yang tidak tahu dengan yang namanya Dul Muluk. Apalagi anak-anak mudanya. Ini kan Randy ini sebagai pemain Dul Muluk ya, seniman Dul Muluk. Dul Muluk itu multi talent ya. Dul Muluk itu apa sih? Dul Muluk itu adalah nama sebuah kesenian ya, drama tradisional Palembang yang awalnya itu diangkat dari syair yang bernama Syair Abdul Muluk. Nah, dari Syair Abdul Muluk ini, sebelumnya itu Syair Abdul Muluk ini saya jelaskan dulu, dibuat oleh Raja Ali Haji yang di Pertuan Agung sebagai raja di Pulau Penyengat Indra Sakti, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau ya. Nah, tulisan beliau ini selain Syair Abdul Muluk juga terkenal itu Gurindam 12. Gurindam 12. Ya, tapi yang pada masa itu terkenal sekali itu Syair Abdul Muluk, sampai akhirnya merambah minat pembaca di Eropa, di Belanda, dan juga sampailah ke Indonesia. Sampai di Indonesia sekitar dibacakan oleh Wan Bakar. Wan Bakar ini adalah seorang pedagang keturunan Arab yang membacakan Syair Abdul Muluk sambil berdagang, kira-kira seperti itu. Dan tiba-tiba sekitar 1902 dibuatlah oleh Wak Nang Nong dalam bentuk drama yang ditokohkan oleh beberapa tokoh-tokoh yang ada di cerita Dul Muluk. Maksudnya itu diangkat ke panggung teater seperti itu. Luar biasa sekali. Ternyata Dul Muluk ini awalnya berupa syair dan kemudian dibawa oleh siapa tadi yang membawanya? Ditulis oleh Raja Ali Haji, dibawa ke Indonesia, masuk ke Indonesia, dibacakan oleh Wan Bakar sambil berdagang hasil-hasil hutan seperti itu. Dan kemudian menjadi sebuah pertunjukan ya. Dibuat oleh sama Wak Nang Nong. Wow, luar biasa sekali. Dedi, ada yang ingin tanyakan? Dedi ini juga seorang pemain Dul Muluk loh. Wah. Iya, Dedi. Yang kemarin baru saja dia hijrah, kemudian masuk lagi ke Lembah Hitam. Iya, nggak jadi resign. Bagaimana Dedi? Ada yang ingin tanyakan? Ya, mau ditanyakan nih. Kalau buat Randy sendiri nih, kenal dengan Dul Muluk itu sejak kapan? Atau misalnya dari kecil gitu kan diajarin sama orang tuanya atau gimana? Terus terjun ke dunia Dul Muluk sendiri itu sejak kapan? Atau umur berapa? Terus ada nggak sih kesulitan pada saat pertama kali Randy ikut terjun bergabung dalam itu Dul Muluk? Oke, jadi pertama kali dikenalkan Dul Muluk itu karena otomatis dikarenakan orang tua saya itu kan pelaku Dul Muluk. Kemudian dari kecil waktu itu dari sebelum SD sudah diajak bapak saya itu latihan Dul Muluk, sampai akhirnya dibentuklah Dul Muluk Kecil. Nah, itu sekitar tahun
1995 lah ya, 95 itu waktu itu. Malah 92 malah sebelum saya SD. Saya produktif di Sanggar Dulci itu 95, memang ingatnya di situ. Kemudian berkelanjutan sampai SMP 2003 itu ikut lomba Dul Muluk tingkat SMP se-Kota Palembang. Wah. Waktu itu yang menang itu nama SMA SMP 20 ya. Iya, SMP 20. Iya. Karena diperkuat oleh seorang banci kondang. Iya, bernama Herwan ya. Sekarang dipanggil Wanto ya. Itu ya mungkin ada lah ya, mungkin masih hidup orangnya ya, mudah-mudahan segera dijemput lah ya. Ya. Dijemput oleh ini taksi maksudnya mobil ya. Kira-kira seperti itu. Dan berkelanjutan sampai sekarang kira-kira. Dan juga seperti kita tahu Randi, yang namanya di Palembang ya, khusus Sumatera Selatan, ada yang namanya di Bengkulu juga ada yang namanya bangsawan. Dan juga bangsawan juga berkembang di Palembang ini, kita juga sering memainkannya ya, di TVRI ya. Kalau boleh tahu beda bangsawan dengan Dul Muluk itu apa sih? Ya bedanya bangsawan dan Dul Muluk. Kalau bangsawan itu cenderungnya itu yang diangkat cerita-cerita legenda, mitos atau cerita-cerita yang hidup pada masyarakat Kota Palembang. Contohnya seperti Si Gentar Alam, Putri Kembang Dadar, terus dan lain-lainnya. Bangsawan juga mengangkat cerita-cerita fiksi seperti Hantu Banyu, Kolong Wewe, misalnya kan, Gondru atau semacam-macamnya. Nah itu seperti itulah bangsawan. Kemasan bangsawan itu lebih fleksibel daripada Dul Muluk. Kalau yang kita ketahui Dul Muluk itu memiliki pakem-pakem yang tidak boleh dirubah, seperti struktur pertunjukan. Di depan ada bermas, kemudian disambut kiso, kemudian disambut adegan-adegan, dan dialognya pun itu ditata dengan saja a. Contohnya ini Dul Muluk nih. Wahai tuanku yang bijak bistari, dengan sebenar saya berperi, tuanku bertanya keadaan dalam negeri ramai setiap hari. Begitu saja saya kabari kepada tuanku yang punya diri. II semua kan? Iya. Atau contoh a kan? Atau dan lain-lainnya. Sedangkan kalau bangsawan itu fleksibel, dialognya itu biasa saja, tapi kadang-kadang diperkuat dengan pantun. Misalnya pantun ya kan, mandi berenang siwak betok ya lemak manis buah kue ini, ada kawan namanya Wanto sampai sekarang belum berbini ya. Jadi kalau kita lihat tadi dari penjelasan kita lihat tinggal ditunjukin. Jadi kalau dilihat dari penjelasan dari saudara Randi tadi, berarti tingkat kesulitannya itu lebih sulit dari Dul Muluk daripada bangsawan gitu kan? Seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bangsawan ini pertunjukan yang lebih mendekatkan kepada sebuah semacam bentuk realistisnya. Kalau Dul Muluk kan kadang-kadang menggunakan simbol-simbol. Misalkan seperti beberapa adegan perperangan disimbolkan dengan beberapa koreo. Kemudian itu untuk perperangan kan kita tahu. Kemudian ada adegan-adegan berperang kuda, bertempur dan berkelahi, itu ada simbol-simbolnya. Sedangkan kalau bangsawan jangan salah, itu ditampilkan benar-benar seperti silat, seperti semacam-macam apa tuh, segala macam lah, lebih realis lah. Dan juga di Dul Muluk ini atau bangsawan ini lebih kaya ya, ada musik, ada drama, dan semuanya ada pokoknya. Dan di sini juga guys, ternyata ada Ongki dan juga Cici yang baru saja bergabung di Sanggar Seni Harapan Jaya. Halo Cici. Gua mau nanya nih, saya mau nanya, kenapa sih Cici, Ongki dan Yeyen tertarik bergabung di kesenian Dul Muluk bangsawan Harapan Jaya? Kenapa tertarik di kesenian teater tradisional? Karena bukan ya? Gimana ya? Agak gugup. Jadi awal-awal ikut teater bangsawan ini tuh diajakin sama temen. Diajakin. Jadi kalau Cici pribadi kan orangnya tuh kurang percaya diri kalau di depan orang rame. Jadi
ikut teater ini salah satu cara untuk membangkitkan kemampuan kepercayaan diri kita di depan umum. Terus juga di kalangan anak muda kan kesenian tradisional itu sudah jarang dilirik, jarang sekali. Jadi dari teater ini kita dapat mengembangkan kembali teater-teater tradisional agar lebih diminati oleh anak muda lagi. Kalau Ongki Kita lihat kan bahwa di zaman modern sekarang ini kan ini agak bener ya ngomongnya. Banyak sekali anak-anak muda itu yang minatnya itu lebih ke kayak musik modern gitu, K-pop atau apa. Tapi untuk kesenian tradisional itu sedikit sekali minatnya. Jadi kami ikut di kesenian Harapan Jaya ini untuk mungkin memotivasi anak-anak muda lainnya untuk lebih peduli lagi terhadap kesenian kita gitu. Yayan, kalau Yayan gimana? Kenapa tertarik di dunia teater tradisional Dulmuluk dan Bangsawan? Kalau saya sih, pendapat saya, kalau saya mungkin sering kali menonton fans-fans saya yang lagi main. Jadi ya terutama Kak Randi kan fans saya, Kak Wanto. Masuk Randi lover. Iya. Oh, ngefansin Kak Randi. Jadi sangat jadi tertarik banget ingin ikut sekali di teater ini gitu. Dan saya pun orang dusun ya, jadi inginnya sih wong doson ya. Jadi ingin sekali kalau bisa mengembangkan juga di dusun-dusun saya gitu. Sebetulnya sih basic saya nih bakat saya nih nggak terlalu kesini ke teater, tapi menyanyi gitu ya. Jadi ada ini juga. Bukan tapi artis. Iya. Tanjung Lobo. Kita kembali lagi nih ke Randi. Randi, bagaimana sih cara mempertahankan budaya lokal kesenian Dulmuluk di era globalisasi saat ini? Biasa be ngomong terus mercik, beraca tak? Ya di masa di era globalisasi pada saat ini persaingan dunia entertain sangat ketat ya. Sekali ya. Seketat Lejing Biduan. Iya. Jadi menurut saya kita sebagai pelaku seni tradisional apalagi yang bergerak di lokal ya, itu memang harus benar-benar kreatif dan inovasi. Kemudian kita juga jangan tertutup dengan perkembangan zaman pada saat ini. Yang namanya tradisional memang memiliki pakem-pakem, makanya kita membuat sebuah inovasi lain yang yang dinamakan revitalisasi, artinya membangun kembali. Nah, membangun kembali ini tadi tidak semata-mata kita langsung menghilangkan pakem atau membunuh senian itu sendiri, tapi pada dasarnya memang senian itu kan dinamis kan. Jadi kita sebagai pelaku seni mungkin untuk menghadapi era globalisasi tetap bereksperimen, tetap berinovasi, namun jangan takut dengan sekat-sekat yang dibuat oleh beberapa pendapat-pendapat lah ya mungkin ya. Benar-benar. Lah ya jawabannya ya. Saya Seperti lagi nih, itu. bertanya nih, Randi kan sudah lama nih menggeluti dunia teater tradisional ini. Nah, yang mau saya tanya ini peran apa saja sih yang sudah dibintangi oleh diperankan oleh saudara Randi ini? Terus kalaupun seandainya peran itu tingkat kesulitan apa yang paling sulit menurut Randi? Nah, kita tahan dulu sebentar karena ada yang mau lewat, guys. Kembali lagi nanti dijawab ya, nanti ya setelah yang mau lewat yang berikut ini. Kembali lagi di acara Ketok Rumah Labela. Kembali lagi di acara Ketok Rumah Labela dan masih bersama seniman muda yang tentunya sangat diperhitungkan di kota Palembang, Randi Putra Ramadan. Kita ulangi lagi atau langsung boleh dijawab? Boleh diulang kembali pertanyaannya. Kan selama ini kita sudah ketahui bahwa Randi Putra Ramadan ini sudah lama banget nih terjun ke terjun ke kesenian tradisional Dulmuluk Bangsawan. Jadi yang mau saya tanyakan nih, peran apa saja sih yang sudah pernah dimainkan atau diperankan oleh saudara Randi? Terus tingkat kesulitannya, peran apa sih yang paling sulit menurut Randi sendiri gitu?
Kalau peran yang paling awal itu jadi si santri ngaji. Karena pada di Dul Muluk itu ada adegan di mana santri-santri belajar ngaji, kemudian datanglah Sultan apa namanya Zainal Abidin Shah, Raja Sultan apa tuh Pangeran Zainal Abidin Shah datang ke Pulau Peranggi. Nah, pada awal pertama saya ikut main Dul Muluk jadi santri ngajinya dulu. Kemudian beberapa pemahaman setelah saya dapat, saya kemudian naik pangkat menjadi pengawal kerajaan. Dapat peran jadi pengawal kerajaan. Setelah itu dapat peran lagi jadi apa namanya tuh anggota Raja Manggala. Pernah saya jadi Mangkubumi waktu itu ya. Padahal saya mampu gas 3 kilo aja nggak kuat ya. Mangkubumi pada waktu itu. Setelah itu dapat lagi peran menjadi pangeran baru. Karena ketampanan dan aura saya yang luar biasa, kemudian naiklah ini apa namanya tuh, nah uap-uap panas di Palembang. nah maksudnya naiklah itu saya ini terimalah menjadi pangeran, jadi peran pangeran naik terus ya. Jadi terima pada waktu itu, walaupun muka saya memang ganteng ya, lumayan ya. Padahal tidak ya. Nah kemudian dapatlah peran, pernah jadi Rajo, pernah jadi Dewa Surya, pernah juga jadi Hadam, pernah juga jadi itulah sih segalonyo ya paca. Alhamdulillah belum pernah jadi banci gitu. Alhamdulillah banci kita tidak pernah absen ya. Randi, di sini ada salah satu banci belum sudah dijawab. Iya, peran mana yang paling sulit kan tadi kan? Ini banci sulit ah. Sulit tak? Sulit sih. Setelah jadi banci sulit melepaskannya. Melepaskan orang banci itu bawa-bawa dalam kehidupan nyata. Nah itu banyak terjadi. Yang paling sulit itu peran jadi antagonis. Karena antagonis itu kan kompleks, mata, ekspresi, dinamika suara, pola gerak, dan juga kemampuan pencak silat juga harus ditata seperti itu. Iya. Biasa. Ini ada salah satu netizen nih dari PH Bintang Production mau nanya, kenapa sih di Dul Muluk itu sebelum melakukan pementasan Dul Muluk ada sesajen? Untuk apa sesajen itu? Nah, jadi itu sempat saya tanyakan juga, dan jawabannya adalah semacam bentuk kearifan lokal Kota Palembang. Yang mana masyarakat Kota Palembang ini kalau dia itu sedang bahagia, dia itu akan melakukan sedekah. Sedekah ya. Contoh, atau kadang-kadang kalau dia tamat Iqra, dia lakukan sedekah. Diadakanlah nasi gemuk ya, dibuat nasi gemuk, dimakan sama-sama, atau nasi gemuk itu dibikin semacam cup-cup dibagi-bagi. Nah, di Dul Muluk itu dibuatlah nasi gemuk, nasi kunyit panggang ayam, dimakan sama-sama dengan ditambah ritual-ritual doa, kira-kira seperti itu. Sedangkan kalau ada yang namanya yang pas bakar-bakar menyan itu, ya itu semacam kepercayaan orang-orang di masa lalu, bahwasanya kalau saja harapan mereka apa namanya itu, kita ini auranya kebuka. Karena Dul Muluk itu kemarin sempat pernah diidentifikasi oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Mereka itu melakukan pemantauan, dan setelah dapat dihasilkan ada 11 sanggar. Antara lain sanggar Sukarami, rombongan Mang Senen, rombongan Bukit, ada rombongan Mangabas, Bukit yang di Jalan Pam. Kemudian di Gang Pancasila ada Udin Beca namanya. Kemudian di 14 Ulu ada rombongan Kak Udin Kinjeng. Kemudian di 13 Ulu ada rombongan Wakped. Kemudian di daerah Mataram ada rombongan Manggobok. Kemudian di daerah Pemulutan Ujung ada rombongan Wantok DKK. Ada ya? Iya. Ini Ran, kalau boleh aku tahu nih, saya tahu Randi ini kan dari kecil, Randi ini sudah tahu yang namanya kesenian teater tradisional itu dari kecil sampai sekarang masih eksis. Apa sih yang didapatkan dari kita mengikuti kesenian tradisional ini? Apa manfaatnya yang didapat oleh Randi? Oke, yang pertama, ilmu teater pada dasarnya itu adalah ilmu yang pelajari tentang psikologis. Saat kita berperan menjadi seorang, yang paling gampang berperan menjadi seorang guru, kita memiliki pemahaman psikologi seorang guru, memiliki pengalaman mengajar, walaupun sekedar ber-acting. Nah, hal-hal yang seperti itu, nah kita kadang dapat peran menjadi seorang lurah, dapat peran menjadi seorang kades.
pengalaman-pengalaman teater ini akan membuat kita luas dalam menghadapi situasi-situasi seperti itu. Misalnya menjadi kades yang masyarakatnya berdemo. Jadi kita minimal memiliki semacam opsi beberapa kalimat-kalimat yang kita bisa pakai untuk menenangkan masa demo, misalnya seperti itu. Karena belajar teater. Kemudian kita belajar menjadi seorang ibu. Anakku kamu. Jadi aktingnya jadi seorang ibu. Kalau prestasi yang Randi dapat dari kesenian teater tradisional ini apa aja? Ya, kalau prestasi itu sampai saat ini alhamdulillah kalau dari segi prestasi menang lomba itu jarang saya ya. Karena Dul Muluk ini menurut saya memang bukan sebuah ajang adu-aduan, tapi memang kesenian tradisional itu semuanya indah dan tidak pantas untuk kita nilai-nilai. Antara Palembang, Padang semuanya indah, tidak ada ya Padang lebih bagus dari Palembang, nggak ada, itu tidak etis. Saya sebut saja yang paling terakhir yang saya terima itu tahun 2018, saya itu dinobatkan sebagai pelaku seni dan juga pelaku dan pemerhati seni berprestasi 2018 oleh Wali Kota Palembang. Tepuk tangan dong untuk Randi. Ya, ada fotonya di rumah itu. Luar biasa. Saya kan tambah lagi nih. Enggak, masih banyak pertanyaannya. Ya sampai subuh kita. jadi gini kan. Selama Randi terlibat dalam kesenian tradisional Dul Muluk, kemana saja sih pernah perform di mana saja itu? Kalau untuk di Palembang, di BKB, di TVRI, di dinas-dinas Inforkom segala macam. Kalau di luar Palembang, yang di daerah Sumsel, di Banyuasin, di Sekayu, di Pemulutan ya, di Kayu Agung, Indralayo dan lain-lain. Kalau di luar Sumatera Selatan, luar kota, luar Sumatera Selatan ya, itu di Pekanbaru, Tanjung Pinang, di Taman Mini Jakarta, kemudian di Banten, kemudian Festival Borobudur Art Internasional. Kesenian teater tradisional Dul Muluk dari Ongki dulu, harapannya. Saya berharap diajak terus ya. Pasti itu. Ya kalau harapannya sih semoga Sanggar Dul Muluk Harapan Jaya ini semakin maju pastinya, semakin banyak anggota-anggota yang ikut gabung untuk melestarikan kesenian budaya kita, dan juga semoga semakin banyak callingan sih yang pasti. Ya itu saja dari saya. Ci gimana Ci? Iya, harapan Cici juga nggak jauh beda sama yang Ongki. Harapannya semoga teater Dul Muluk Harapan Jaya ini semakin maju, semakin sukses, dan semakin banyak anak-anak muda yang melirik. Iya, meliriknya. Terus yang pasti honor naik. Honor naik. Kalau Randi gimana nih? Apa harapannya untuk teater tradisional Dul Muluk dan bangsawan ini? Ya tetap sama harapan saya seperti tahun-tahun lalu. Semoga instansi terkait mampu mewujudkan program yang mana Dul Muluk ini masuk ke sekolah-sekolah hingga bisa dikenal di anak-anak usia dini seperti SD. Karena kita tidak boleh juga menyalahkan generasi muda yang tidak kenal Dul Muluk, karena memang Dul Muluk ini sendiri tidak diperkenalkan di anak-anak usia dini. Jadi kalau anak-anak itu lebih kenalnya dengan TikTok, lebih kenalnya dengan Bigo. Jadi memang seperti itu, yang viralnya seperti itu. Sedangkan Dul Muluk mereka tidak mengenalnya karena mereka tidak ketemu dan juga tidak diajarkan di masa sekolah. Jadi seperti itu. Harapan saya seperti itu. Kemudian dibuatlah program-program pembelajaran untuk guru seni budaya hingga mereka juga memiliki kompetensi di bidang seni-seni teater tradisional. Kemudian juga harapan saya pemerintah semua ya harapannya. Kenapa saya harapan saya dengan pemerintah? Karena kita sebagai pelaku seni ini ya memang hanya mampu berkesenian. Kita berkesenian ini kadang-kadang ada teman itu berkesenian hanya untuk melanjutkan hidupnya besok. Jadi memang seperti itu. Jadi itulah harapan kita, pemerintah, donatur, terus orang-orang yang dermawan lah yang mampu mengangkat inilah ya. Semoga didengarkan ya oleh Sumatera Selatan agar lebih mesra bersama bersinergi dengan seniman-seniman tradisional Dul Muluk ya. Ini gigi kamu nih patah. Iya. Dosa diomong ke. Kak, cukup ya, luar biasa sekali perbincangan kita bareng
seniman-seniman muda tentunya Ongki, Cici, Randi yang sudah dari generasi ke generasi menekuni Dul Muluk dari ayahnya sehingga turun ke Randi luar biasa. Begitu saja. Terima kasih untuk seluruh kru yang ada di sini. Yeay! Ada Koko, ada Belly, Ada Koki. ada Jubaida, Ada Mang Benny. ada Mang Sam. Pokoknya terima kasih, luar biasa, terima kasih Nopal, terima kasih juga untuk TVRI ya yang sudah memberikan kita tumpangan untuk syuting ini, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Randi yang telah menyempatkan walaupun tadi syuting langsung diwawancara, luar biasa. Juga nggak bisa lama-lama, bentar lagi ada pengajian. Wah, terima kasih semuanya. Pokoknya akhirnya saya Labella Putri Carmila Indah Mewangi sepanjang hari, siang dan malam, pagi dan sore. Dan saya Jordan Kurniawan Dan Randi ala kadar ya. Cici. Dan Ongki. undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. What you done in the desert? Are you saving that dessert for me? Cause if you want, baby, you know you can work for me. The way you do it causing jealousy, but you don't ever gotta worry about the enemy. They try to do it like you, and they get mad cause they don't do it successfully. They try to copy your moves, but they don't ever ever do it that tastefully. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. They can